أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Utang wajib dibayar. Fadainullahu ahaqqu an yuqda. Dan utang kepada Allah lebih wajib dibayar. Dalam hadis sahih Abu Dawud, Rasulullah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Orang kalau udah Islam, kalau udah mati nggak diterima oleh Allah, nggak ridho Allah. Kalau dia masih ada utang sampai utangnya dibayar, hatta yuqda anhu. Bahkan orang mati syahid, bela agama mati syahid, nggak bisa masuk surga dia. Padahal orang mati syahid pasti masuk surga kan? Nggak bisa masuk surga sebelum utangnya dibayar. Siapa yang bayar? Anaknya lah, atau sahabatnya, atau teman boleh bayar teman. Sayyidina Ali banyak membayar utang orang. Ketika datang jenazah ke masjid, Nabi nanya, ini siapa yang mati? Si Anu. Adakah dia meninggalkan utang? Ada. Saya nggak mau sholat, kamu aja yang nyolatkan, kata Nabi. Nabi nggak mau menyolatkan, sahabat aja menyolatkan. Kan rugi nggak disolatkan Nabi. Sayyidina Ali tunjuk tangan, ya Rasul, saya yang jamin utangnya. Kalau begitu saya sholat. Nabi sholatkan jadi imam, sahabat ikut di belakang. Sayyidina Ali bayar utangnya, padahal bukan saudaranya Sayyidina Ali, sahabat. Karena utang harus dibayar, saya yang jamin. Jadi kita boleh membayarkan utang orang, dan itu berhak dikeluarkan dari uang zakat. Namanya gharib. Apa? Gharib. Surah At-Taubah ayat 60. Salah satu yang berhak menerima zakat itu orang berutang. Ini masjid kita misalnya ada duit di sini misalnya $10.000 disimpan. Perbendaharaan masjid disimpan di bank. Ada jemaah kita mati meninggalkan utang, bayar utangnya pakai uang itu. Karena uang itu uang infak yang wajib dinafkahkan. Kan namanya uang infak. Wajib dinafkahkan di jalan Allah, fisabilillah. Jangan kita pikir kalau kita sedekah di masjid ini terus uangnya hanya untuk masjid. Bayar listrik, bayar ini, bayar itu, ya udah semua terbayar, masih sisa duitnya. Ya udah nggak bisa sampai kiamat ya tetap untuk masjid ini. Tidak, itu masuk ke dalam tabungan itu niat orang berinfak. Betul. Kalau infak itu anfiqu mimma razaqakum, mesti dibelanjakan di jalan Allah. Bisa saja ada masjid nggak selesai di tempat lain, uang dari sini kirim sana, bayar masjid sana. Kan memang orang sedekahnya untuk agama. Ada jemaah kita yang sakit berobat nggak ada uang, boleh diobati pakai uang kas masjid. Ya anaknya membayar, tapi kalau anaknya nggak mampu, miskin, kan anaknya berhak dapat zakat dari miskinnya. Si bapaknya berhak dapat uang untuk bayar utangnya dari gharibnya, berutangnya. Kan 8 orang yang berhak mendapat harta zakat. Karena kalau dia mati nggak dibayar utangnya, keluarganya nggak mampu, saudara-saudaranya orang Islam bayar. Nah uang orang Islam yang pasti uang orang Islam kas masjid. Kas masjid duit siapa? Duit masjid atau duit orang Islam? Duit orang Islam. Pasti itu bisa untuk bayar utang. Begitu. Misalnya di sini udah ada $1 juta ini uang tabungan di masjid ini. Semua udah terbayar, listrik udah terbayar, semua udah terbayar, cat udah terbayar, honor-honor ustaz semua udah terbayar semua. Masih ada juga simpanan di bank sekian. Ya dikirim ke tempat lain dong. Kalau ada orang sini bikin masjid di Australia, kalau perlu bikin masjid baru di Australia Utara, ini di Melbourne Utara, pakai uang ini, kenapa rupanya? Kan uang ini uang infak. Kira-kira begitu. Oh Australia udah beres, kirim ke Gunung Kidul sana, kenapa rupanya? Kan uang infak. Kan nggak dipakai pribadi, dipakai agama. Tapi waktu membeli gedung itu ada orang yang mempunyai komitmen, misalnya 5 orang. Oh, ntar gua yang akan bayar 5 orang ini. Jadi nanti duduk dengan ini gedung, tetapi hanya boleh. Itu bagaimana hukumnya? Misalnya yang 5 orang ini tetap masih membayar utang, tetapi gedung ini mempunyai uang. Apakah uang ini bisa menolong 5 orang itu atau komitmen 5 orang itu sudah berjanji? Ya kalau orang itu sudah janji, orang itu membayar. Tapi kalau orang itu tidak konsekuen atau bangkrut,
Ya uang kas bayar. Gitu. Ya memang harus begitu kok, setuju. Jadi uang kas masjid itu bukan milik pengurus. Bukan milik pengurus, itu milik Allah SWT, milik kaum muslimin. Dan dia harus dibelanjakan atas keperluan agama, atas keperluan kaum muslimin. Di Jakarta ada satu masjid, kas masjidnya itu 3,5 miliar. 3,5 miliar, udah 3 tahun nggak diambil-ambil, cuma disimpan di bank. Bangga diumumkan, kas masjid kita 3,5 juta, ya kan, 3,5 miliar. 3,5 miliar, bangga. Masjid udah bagus, mewah semuanya, udah pokoknya masjid terbaik. Duit kas 3,5 miliar nggak diambil-ambil. Mana dapat pahala yang sedekah itu? 3 tahun disimpan nggak berpahala lah, cuma disimpan di bank aja. Harusnya kan dibelanjakan. Duit kita 3,5 miliar. Masjid ini setiap bulan dapat 60 juta. Keperluan masjid ini hanya 30 juta. Masih bersisa 30 juta tiap bulan. Oleh karena itu yang 3,5 miliar kami bangunkan masjid di Sukabumi sana. Nggak boleh rupanya. Makanya kita kadang-kadang itu bangga dengan kas yang banyak. Astagfirullahaladzim. Orang sedekah itu untuk dibelanjakan. Orang sedekah itu infak untuk dinafkahkan. Infak tuh kata benda, nafkah itu kata kerjanya. Dinafkahkan, tahu-tahu disimpan 10 tahun.